Siap, Dip. Sok, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kajian online live di Facebook PKS Karawang. Alhamdulillah, segala puji, marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya di kesempatan yang mulia ini di malam ke-26 bulan Ramadan tahun ini kita dapat bersilaturahim secara online di acara kajian 10 malam akhir bulan Ramadan PKS Kabupaten Karawang. Salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah saya Arif Rianto yang akan menjadi host atau moderator pada kajian malam hari ini yang insya Allah mengangkat tema yang menarik, yakni keutamaan sedekah di masa sulit yang akan disampaikan ilmunya oleh Ustadz Ridwan LCMPDI. Selamat malam Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadznya sudah online pemirsa, sudah berada di samping saya di rumahnya beliau. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas, keutamaan sedekah di masa sulit ini menarik ya untuk kita kaji. Karena kenapa? Yang namanya sedekah ya kita ketahui bersama biasanya itu kalau sedekah itu di masa lapang gitu, di masa kita serba enak. Nah sekarang di masa sulit nih, bagaimana kita dapat bersedekah gitu kan? Lalu masa sulit ini juga kalau nggak salah meliputi ada dua hal, yaitu sulit dari secara pribadinya yang bisa jadi mungkin hartanya sedang seret gitu kan, rezekinya juga kurang lancar atau kondisinya. Nah untuk lebih luasnya, marilah kita dengarkan ilmunya dari Ustadz Ridwan LCMPDI. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Ridwan LCMPDI untuk menyampaikan ilmunya untuk kita semua tentang keutamaan sedekah di masa sulit. Kepada Ustadz Ridwan kami persilakan. Monggo Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa alaihi ahla sidki wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah yang ada di pengajiannya ke PKS Karawang. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di malam ke-26 di bulan Ramadan, Allah Ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa menunaikan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan khususnya ibadah yang kita tunaikan, berbagai macam kegiatan yang hablum minallah dan hablum minan nasnya sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'utanya, dan insya Allah kita semua menjadi bahagian dari rombongan para pengikut yang diangkat oleh Allah dan Rasulnya di yaumil hisab nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang bersedekah di masa sulit, ya, bersedekah di saat, bahasanya di saat kritis gitu ya. Jadi memang tadi disebutkan oleh Akhuna Arif bahwasannya bersedekah di lapang itu sesuatu yang wajar.
orang lagi senang pasti akan memberikan sebagian dari penghasilannya. Berbeda halnya dalam kondisi ketika kita sulit. Nah, oleh karenanya disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ibrah dan pembelajaran ketika kita diwajibkan menunaikan saum di bulan Ramadan. Yang disebut tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Maka kemudian Allah menegaskan di surat Ali Imran ayat 134 ya. Di surat Ali Imran ayat 134 di situ Allah taala menjelaskan di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Adalah orang yang senantiasa berinfak, orang yang senantiasa berkontribusi secara materi baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi sulit. Ya, ini tanda di antara orang-orang yang bertakwa itu. Ya, kita diajarkan bahwasanya dengan saum ini mudah-mudahan ya jiwa sosial kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi Ramadan di tahun ini sungguh jauh berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tidak ada masanya lagi mungkin kita untuk mengumpulkan makanan berbuka. Biasanya kalau di Ramadan sebelumnya mungkin di meja makan itu hidangan begitu banyak, bahkan kita sudah mengumpulkannya di waktu zuhurnya, makanan ini, makanan itu, dan seterusnya. Tapi Ramadan kali ini sangat jauh berbeda. Ya, kita dituntut ya memiliki rasa sosial ya bukan hanya diri atau keluarga kita, tetapi orang-orang yang di sekitar kita yang dalam kondisi susah. Nah, untuk itu ikhwatahillah, Rasulullah SAW di suatu kali pernah ditanya oleh seorang sahabat ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik di sisi engkau dan di sisi Allah dan di sisi engkau ya, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Ternyata jawaban dari Rasulullah SAW ya di antara sedekah yang paling terbaik itu adalah juhudun muqil ya, sedekah ketika kita sangat butuh dan ketika kita sedang berkekurangan. Maka ini ternyata di antara bentuk sedekah yang begitu amat sangat dicintai oleh Rasulullah, khususnya oleh Allah dan Rasulnya. Sampai dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai pernah meriwayatkan ya adanya sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin. Kata Rasulullah, ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham, tetapi bisa mengalahkan orang yang bersedekah 100 dirham. Ya, ini ada orang yang di bahasa kita dia berinfak dengan 1000, tetapi bisa mengalahkan yang 100.000. Gitu. Sampai para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya kok bisa yang 1000 bisa mengalahkan yang 100.000? Jadi kata Rasulullah, kana rirajulin dirhaman, kata Rasulullah. Ini perbandingannya, ada orang yang satu dia infaknya 1000 atau katakanlah 1 dirham ya. Saya nominalkan 1000 lah. Jadi ada orang yang dia berinfak 1000 ternyata dirhaman, sementara dia sendiri hanya punya uang 2000. Jadi dibagi dua, yang satu untuk kebutuhan dia, sementara yang satu dia infakkan. Sementara yang 100.000 kata Rasulullah, intalaqa rajul ila ardi malihi fa akhadha minhu mi'ata dirham. Sementara yang 100.000 ya, ini ceritanya orangnya ini dia di dompetnya uangnya banyak gitu ya. Tapi yang dia keluarkan hanya 1 lembar saja. Ya tentu saja rasa pengorbanannya akan jauh berbeda antara orang yang hanya punya 2 lembar ya, 1000-an rupiah dia keluarkan 1000-annya, sementara orang yang dompetnya tebal tapi yang dia keluarkan 1 lembar saja. Maka kata Rasulullah, inilah yang membedakan ya, saqa rajulun dirhamun bimi'ati dirham, kata Rasulullah. Ada orang yang mampu mengalahkan ya donasinya 1000 tetapi bisa mengalahkan yang 100.000. Maka jiwa pengorbanan atau tadhiyah ini yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini adalah contoh-contoh yang paling baik bagi kita. Bagaimana kemudian mereka ya begitu amat sangat mengorbankan apa yang mereka miliki ya. Bahkan yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa memberikan kemanfaat untuk orang-orang di sekitarnya.
Bahkan ketika bahasanya bersedekah di saat-saat sangat kritis pun, itu masih mereka bisa lakukan. Ya, ada kisah ya dalam kajian sirah di masa-masa akhir pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau wafat ya, di masa peralihan dari Abu Bakar ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ajma'in, disebutkan terjadilah namanya perang Yarmuk ya, di mana kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi saat itu. Yang dalam sejarah kita sama-sama tahu biidznillah kaum muslimin menang dalam peperangan ini. Cuman di ending peperangannya ada kisah menarik, mungkin ini kisah populer. Ya, ketika kaum muslimin sedang mengevakuasi adakah jenazah atau mungkin adakah tentara kaum muslimin yang terluka parah di medan pertempuran tersebut, ternyata dari sekian korban saat itu disebutkan ada 3 sahabat Nabi yang semuanya terluka parah, terkapar ya. Di detik-detik terakhir mereka akan meninggal dunia. Sebutkan saja nama-namanya. Yang pertama ada sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, ya, sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Yang kedua ada sahabat Harith bin Hisham, ya, Harith bin Hisham. Dan terakhir sahabat Suhail bin Amr. Jadi ada Ikrimah, ada Harith, ada Suhail. Ceritanya apa? Jadi ceritanya ketika Ikrimah merasakan rasa sakit yang luar biasa gitu ya. Beliau kemudian didatangi oleh tim perahunya, lalu kemudian ketika akan diberikan air minum, ternyata sahabat Ikrimah mendengar ada orang yang di sampingnya ya, yang bahasa kata orang Karawang mah humargung gitu ya, apa namanya? Merasakan rasa sakit ya, seolah-olah orang yang di temannya yang ada di sampingnya pun membutuhkan air gitu. Saat itu Ikrimah kemudian yang tadinya air minum itu sudah ada di mulut, beliau menatapnya dan mengatakan, dahulukan saudara saya, ya, dahulukan saudara saya yang bernama Harith bin Hisham. Akhirnya yang tadinya minumnya itu sudah ada di mulutnya sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, itu diberikan kepada Harith bin Hisham. Dan kejadian yang sama pun terjadi ketika Harith bin Hisham, ikhwatimullah, pada saat meneguhkan airnya, ya, bahasanya gelasnya sudah ada di mulutnya, ternyata beliau pun mendengar ada suara eluhan dari temannya yang lain bernama Suhail bin Amr. Ya. Dan kejadiannya pun sama, ketika Haris akan minum, dia mendengar ada saudaranya Suhail yang kemudian meregung gitu, yang merasakan rasa sakit. Maka kata Haris, jangan dahulukan saya, coba dahulukan teman saya yang lain, mungkin dia lebih membutuhkan. Suhail bin Amr pun kemudian didatangi oleh tim evakuasi, dan qadarullah ketika minum itu atau ketika gelas itu akan diletakkan di mulutnya, qadarullah beliau mati syahid, ya, meninggal. Maka lalu kemudian tim evakuasi mendatangi Ikrimah bin Abi Jahal dan ternyata sudah meninggal juga. Mendatangi Harith bin Hisham, ternyata sudah meninggal juga. Ini contoh, ya ikhwatillah, bagaimana dalam kondisi yang sudah sangat kritis, detik-detik kematian itu sudah menghampiri mereka, tapi subhanallah, mereka masih bisa dan sempat bersedekah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya pantaslah kemudian Allah Ta'ala memberikan sedikit informasi kepada kita ya. Salah satunya di surat Al-Munafiqun ya, di ayat 10 kalau tidak salah. Di mana di situ disebutkan di antara bentuk penyesalan yang dirasakan oleh ahli kubur ketika nanti di hari kiamat, mereka menyesal dan bahkan meminta kepada Allah, bentuk permintaannya ya, laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddu wa akum min sholihin. Ya Allah ya Rabbana, kalau seandainya sekiranya engkau berkenan mengembalikan kami ke dunia, memberikan waktu meskipun waktunya itu sedikit, fa asaddu wa akum min sholihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi bagian dari rombongan orang-orang. Jadi luar biasa ikhwatillah. Ini contoh ya dari generasi terdahulu di mana pada saat mereka membutuhkan tapi mereka masih memikirkan sahabatnya yang ada di sekitarnya. Saudara seimannya mereka pikirkan. Makanya ada sebuah kaidah ya yang dikatakan oleh para ulama, la yuslihu amru hadhil umma illa ma saluha bihi awwaluha. Bahwasanya umat Islam ini tidak akan pernah benar, tidak akan pernah baik selama mereka tidak mengikuti kebaikan orang-orang pendahulunya. Ya.
Maka kita mencontoh bagaimana semangat tadhiyah pengorbanan ya ketika masih bisa memberikan sesuatu kepada orang yang di sekitarnya meskipun mereka sebenarnya membutuhkan, gitu ya. Mereka dalam kondisi sulit. Nah, ikhwati manakullah. Ada kejadian menarik ya yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kejadian ini terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi diceritakan, sebutlah di masa itu ya, kaum muslimin sedang merasakan musim paceklik ya. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai seorang khalifah ketika pulang ke rumahnya nanya ke istri pada Fatimah radhiyallahu taala. Ya, bahasanya. Adakah makanan, mohon maaf, pada istrinya. Kata Ali bin Abi Thalib bertanya, adakah sesuatu yang bisa kita makan? Tapi istrinya kemudian mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Ternyata, biidznillah saat itu ada tangganya yang mengirim semacam kuah sup ya kambing lah gitu ya. Pada saat makanan itu akan disantap oleh keluarganya, oleh Hasan, Husain dan istrinya gitu. Ternyata pada saat akan dimakan, ada yang ngetuk pintu gitu ya. Ada yang ngetuk pintu. Dan ketika dibuka, ternyata orang tersebut ya orang yang bahasanya sangat membutuhkan makanan. Dan dari pengakuannya mereka belum makan sudah beberapa hari ini. Maka Fatimah kemudian meminta izin kepada suaminya untuk mendahulukan kebutuhan saudaranya ini, tetangganya ini. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib langsung memberikan begitu saja. Ya, mengizinkan istrinya berikanlah kepada tetangga kita. Mungkin tetangga kita jauh lebih membutuhkan. Gitu ya. Akhirnya si tetangganya senang karena dia ingat alhamdulillah istri dan anak-anaknya bisa makan malam ini. Ketika pulang ke rumah, kejadiannya ternyata ketika si keluarga ini akan makan, ternyata tetangga yang lain ketuk pintu rumah dia gitu. Karena kelihatan si yang tadi datang ke rumah Ali bin Abi Thalib itu bawa makanan pulang ke rumah dan mungkin bisa berbagi dengan tetangga yang lain. Apa yang terjadi? Tetangganya Ali bin Abi Thalib ini gak akan makan, gak jadi karena dia memikirkan yang minta itu. Jadi ngetuk pintu lagi tetangga yang lain. Nah, singkat cerita di kota Madinah itu kemudian ikhwatillah makanan yang tadi ya yang berasal dari keluarga Ali bin Abi Thalib itu pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Akhirnya kembali lagi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Maka sampai seperti itu kejadiannya, nggak tahu nih kalau sampai sekarang ya. Sekarang ada nggak kejadian seperti sebuah masyarakat yang benar-benar ya menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kalau bahasa Qur'annya ada yang namanya isar gitu ya. Ada yang namanya mendahulukan kepentingan saudara melebihi kepentingan dirinya pribadi. Oleh karenanya disinilah kemudian Allah kalau kita berbicara tentang masalah bersedekah, ya apalagi dalam kondisi sulit, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwasannya baik dalam kondisi kita sedang lapang, apalagi dalam kondisi sedang sempit, ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah kita yang terbaik yang kita miliki, ketahuilah bahwasannya ketika kita melakukan infak tersebut sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang bertransaksi dengan Allah taala dan tidak ada istilah rugi dalam hal ini. Tidak ada istilah rugi. Meskipun secara kalkulasinya teman ada uang sekian rupiah kita harus berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin secara hitungan manusiawi kita rugi, tetapi enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di surat Ar-Rum ya. Allah menegaskan. Apa yang Allah tegaskan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Kalau Anda mengeluarkan zakat Anda, kalau Anda mengeluarkan sedekah Anda, ya turiduna wajhallahi, karena Anda mengharap adanya balasan di sisi Allah taala, faulaika humul mudhifun, maka Anda termasuk orang yang justru akan dilipat gandakan. Nah, oleh karenanya mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih orang yang bersedekah di kala sempit, di kala susah, di saat-saat kritis, kenapa jauh lebih baik dibandingkan orang yang berinfak di kala dia sedang lapang? Jawabannya satu, karena orang yang sedang krisis bahasanya, ya dia benar-benar diuji ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas ada kejadian
dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha suatu waktu ya beliau didatangi oleh seorang ibu-ibu ke rumahnya. Si ibu ini membawa dua anak perempuannya. Dari pengakuannya si ibu ini mengatakan ya mereka dalam kondisi lapar. Ya. Akhirnya Aisyah mengatakan, wallahi tidak ada apa-apa di rumah kami kecuali hanya 3 buah butir kurma. Maka kata Aisyah, fa'atasaddaqu bihi. Maka kemudian aku mensedekahkan 3 butir kurma. Padahal ini pun untuk kebutuhan mereka sehari-hari gitu ya. Aisyah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian si perempuan ini begitu amat sangat senang gitu ya, menerima pemberian dari Aisyah radhiyallahu taala 3 butir kurma. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia membagi 3 butir kurma itu, yang 2-nya untuk anak-anak perempuannya, yang ditentengnya tersebut, yang satunya lagi untuk dia. Tapi biidznillah itu, Masya Allah. Ketika si ibu ini akan memakan bagian kurma yang sudah dibaginya untuk anak-anaknya, anaknya sudah kebagian satu-satu, ya, si ibunya tinggal pas mau nyuap, ternyata si anak-anaknya merengek-rengek gitu ya, merengek-rengek, ya, ingin makan lagi, ingin tambahan kurma yang hendak dimasukkan ke mulut sang ibu. Subhanallah. Ya, yang namanya ibunda itu begitu amat sangat sayang kepada anak-anaknya. Maka satu butir kurma yang dia makan itu kemudian dia urungkan, lalu kemudian dia bagi 2, diberikan untuk kedua anaknya. Padahal si ibunya dalam kondisi sangat lapar. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha begitu kagum melihat kejadian ini. Dan akhirnya kemudian peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aujaballahu alaiha bihi al-jannah wa ataka bihi minan nar. Dengan apa yang dilakukan oleh si ibu ini, Allah Ta'ala menjamin sang ibu dijadikan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa seperti itu? Sebagai ilustrasi saja, ikhwati rahimakumullah, ketika seorang ibu yang begitu sangat cintanya membagi makanan untuk anak-anaknya, sementara dia begitu amat sangat lapar, ketahuilah ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sifat Rahman Rahimnya itu jauh lebih besar daripada sifat kasih sayangnya seorang ibu kepada anak-anak. Maka pada dasarnya kalau kita berbicara tentang rezeki, tadi sedikit disebutkan tentang yang namanya ketawakalan ya. Ya, prinsipnya Rasulullah SAW menegaskan, inna rizqa la yu'ti ahlahu kama ta'atil maniyatu sahibuha. Allah rezeki jangan terlalu dirisaukan. Karena kenapa? Rezeki itu nggak akan pernah salah datang waktunya, nggak akan keliru kepada siapa datangnya. Karena kenapa? Sebagaimana kematian pun nggak akan mungkin salah datang menghampiri orangnya di tempat dan kapan waktunya dan kepada siapa kematian itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya ya khotbah tidak perlu kemudian kita merasa takut. Selama kita masih hidup dijamin oleh Allah Ta'ala, maka jaminan rezeki itu senantiasa ada. Maka prinsip ini yang menjadi bagian yang harus kita benar-benar perhatikan. Apalagi ikhwatillahi, kalau kita bicaranya tentang ruang lingkup ibadah yang jauh lebih besar, saya yakin saya secara pribadi ya mungkin sholatnya belum benar, tilawahnya belum benar, maka infak kalau kita itu menjadi salah satu penyempurna dari kekurangan-kekurangan kita. Kita teringat dengan kisahnya para perempuan dulu di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW menunaikan Isra Mi'raj itu, Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, ya, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW berkeliling ya di satu tempat menuju ke masjid, ternyata saat itu Rasulullah SAW mendapati ada ibu-ibu yang lagi ngobrol gitulah ya, lagi ngobrol ibu-ibu gitu ya, lagi ngerumpit ya, mak-mak gitu. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada mereka, kata Rasulullah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni urid kunna aktsar min ahlin nar. Kata Rasulullah, wahai ibu-ibu ya, ayo kumpul sejenak ya, aku ingin informasikan kepada kalian, tasaddaq, cepat-cepatlah banyak-banyak bersedekah. Karena kenapa?
fa inni uritukunna aktsaru minar, karena kebanyakan penghuni neraka itu yang Allah katakan kepada saya ketika Isra Mi'raj itu adalah kebanyakan dari kalangan kalian. Maka diceritakan saat itu Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk menggelarkan sorban yang dipakainya. Lalu subhanallah, para wanita di masa itu kemudian melepaskan gelangnya, melepaskan kalungnya dan perhiasannya, lalu kemudian disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu Rasulullah SAW memberikan semacam pesan untuk kita semua, meskipun pesan itu saat itu disampaikan kepada para wanita yang ada. Kata Rasulullah, tasaddaqi wala tu'i fa yallahu alaikum. Kata Rasulullah, ayo bersedekah, ya. Karena kenapa? Wala tu'i, jangan ditahan-tahan harta kalian. Fa yallahu alaikum. Kalau kalian tahan-tahan, niscaya Allah Ta'ala juga akan menahan-nahan rezekinya untuk kalian semua. Ini sampai seperti itu gambarannya. Atau kalau kita membaca dalam riwayat-riwayat yang lain, ikhwati rahmatullah, Rasulullah SAW ya memberikan semacam jaminan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa yang Rasulullah tegaskan? Kata Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma." Kata Rasulullah, tidak ada matahari yang terbit pada saat pagi hari, melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan dua malaikatnya. Mau ngapain dua malaikat ini Allah turunkan ke muka bumi? Salah satu di antara mereka berdoa. Yang satu doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Rabbana, kalau hari ini ada yang berinfak, ada yang bersedekah, berikanlah pengganti yang lebih baik untuknya. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, ya Rabbana, kalau di hari ini ada yang masih nahan-nahan, pelit dalam menunaikan infaknya, maka berikanlah kebinasaan kepada orang tersebut. Nah, inilah sedikit gambaran-gambaran bagi kita semua, ikhwat yang Allah, ya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan bersedekah pada saat sulit, bagaimana para sahabatnya memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semua. Ada sedikit cerita, nanti kita bisa melihat ya saya baca dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi, ya. Nanti kita baca surat Al-Isra ayat 29. Ya, surat Al-Isra ayat 29. Ini sebenarnya menjadi panduan bagi kita gitu ya. Bagaimana triknya bahasanya atau guidance-nya ya, landasannya kita dalam bersedekah. Apa yang Allah tegaskan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Kata Allah, wahai Muhammad, demikian juga untuk kita. La taj'al yadaka maghlulah. Jangan jadikan kedua tangan kau itu terbelenggu ila 'unukika, ke pundakmu. Jadi maksudnya ini kiasan dalam bahasa Arab ya, orang yang pelit dalam bersedekah itu dikisahkan seperti orang yang mengikat kedua tangannya lalu kemudian disimpan di pundaknya seperti ini. Jadi kata Allah, jangan apa ya, mengikatkan kedua tanganmu itu. Jadi jangan kikirlah bahasanya. Di sisi yang lain kata Allah Ta'ala, wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Tetapi jangan pula tangan kau itu dilebarkan seperti ini sampai akhirnya kemudian kau menghabiskan seluruh hartanya hingga akhirnya engkau merasakan kesulitan sendiri. Jadi jangan terlalu kikir, jangan juga jor-joran sampai menghabiskan segala sesuatunya. Ini asbabun nuzulnya. Ini sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan seperti ini. Kata sahabat Jabir, dulu waktu saya masih kecil, ya, saya diminta oleh ibu saya untuk meminjamkan, kalau dalam bahasa Arab itu diro ya, kalau bahasa kita perisai atau menghalang gitu ya. Walau halang gitu ya, cuman yang jelas ibunya itu meminta kepada sahabat Jabir untuk meminjam semacam tameng atau perisainya Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW ya mengatakan tunggulah beberapa waktu ke depan. Tapi ternyata tak lama sesudah itu Jabir datang lagi. Ya, ternyata Rasulullah SAW nggak ada tameng perisainya di rumahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW saat itu kemudian beliau mengimpakkan kain sarungnya, izarnya, gitu ya. Sementara pada saat itu Rasulullah SAW sendiri punya kain sarung cuma satu, gitu ya, kain sarungnya. Jadi
tadinya yang tadi ya sahabat Jabir ini minjem perisainya karena nggak ada apa-apa di rumah Rasulullah. Rasulullah SAW berinisiatif, mungkin kain sarung saya bisa memberikan manfaat untuk Jabir dan dan ibunya ya. Ternyata kan ibunya meminta sampai 2 kali. Akhirnya Rasulullah memberikan kain sarungnya, dan biidnillah ketika tiba waktu sholat, sahabat Bilal adzan dan jamaah kemudian menunggu Rasulullah itu. Pak Rasulullah nggak keluar-keluar gitu ya. Akhirnya ada sebagian di antara mereka mengutus, coba datangi rumah Rasulullah gitu ya. Kenapa kok Rasulullah belum keluar-keluar? Ternyata ketika didatangi, ya didapati saat itu mohon maaf, Rasulullah SAW merasakan adanya semacam penghalang, karena kenapa ya? Beliau nggak memiliki kain atau sarung yang bisa menghalangi auratnya pada saat sholat. Maka turunlah ayat ini gitu ya. Jadi kata Allah Ta'ala, wala tabsutha kulal basti, ya, jangan terlalu jor-joran habis-habisan hingga akhirnya membuat kamu sendiri kesusahan. Nah, ini contoh sederhana ya. Mungkin kita menemukan ada sedikit kontradiktif ya. Di satu sisi katanya jangan jor-joran gitu ya, tapi di sisi yang lain sedekah yang paling baik itu pada saat kita kesulitan. Ya, ini yang harus kita garis bawahi, harus kita garis bawahi bahwasanya Islam itu memerintahkan kepada kita di satu sisi ya. Kita itu kan diperintahkan beribadah itu semampu yang kita lakukan. Nah, kalau batasan kemampuan manusia itu beragam, berbeda-beda, ikhwan. Saya ngambil ilustrasi ya, ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya, ketika ditanya, apa yang kau berikan anak istrimu? Jawaban Abu Bakar radhiyallahu taala anhu gampang, saya tinggalkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi nggak ada ceritanya sesudah itu kemudian naudzubillah Abu Bakar ngemis-ngemis gitu ya. Karena kenapa? Karena kemampuan dan potensi bisnisnya Abu Bakar, biidnillah ikhtiar beliau, peliharaan beliau, ya harta yang diberikan semua biidnillah Allah mudahkan untuk dikembalikan lagi. Ya. Abu Bakar semuanya gitu ya. Umar setengahnya, Utsman radhiyallahu taala anhu ajmain ya seperempatnya gitu ya. Karena kemampuan mereka beragam. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau kita semua menginfakkan seluruh hartanya kemudian tanya apa untuk anak istri kamu ya, kamu mau siapin berapa gitu ya. Ya kita mungkin akan berpikir lagi bagaimana memulai usahanya dari nol dan seterusnya. Karena banyak kisah dan cerita Allah. Keberkahan para sahabat ya, di satu sisi mereka mendapatkan doanya Rasulullah, di sisi yang lain kemampuan mereka untuk berwirausaha, kemampuan mereka untuk menggapai rezekinya Allah Ta'ala itu luar biasa. Sehingga ketika mereka memulai dari nol lagi, subhanallah, mereka dengan kemudahan yang Allah berikan, ya mereka bisa kaya lagi ya. Ada kisah seperti ini. Saya banyak mencuplikan beberapa kisah. Ini memberikan pembelajaran kepada kita semua. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 207. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu 'adafan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Allah mengatakan, siapakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah ya, yang kemudian nanti Allah akan membayarnya bukan hanya secara dengan lunas saja, tetapi akan Allah lipat gandakan. Ini asbabun nuzulnya ya dalam ayat ini seperti yang dinyatakan oleh ulama salaf ya, Imam Sa'id bin Musayyib ya, seorang ulama tabi'in, diceritakan di zaman Rasulullah SAW ada tetangga ya. Jadi orang yang bertetanggaan, ya satu orang kaya ya, namanya Abu Lubabah bin Abdul Mundir namanya. Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Dia bertetangga, cuman tetangganya ini anak yatim gitu ya. Anak yatim. Ceritanya ya Allah, Abu Lubabah ini dia punya perkebunan kurma yang sangat luas. Biidnillah salah satu kurmanya itu ya tumbuh tepat di belakang rumah anak yatim ini. Anak yatim ini merasa khawatir kalau suatu saat nanti pelepah kurmanya mengering akan mengenai atap rumahnya dia. Akhirnya anak yatim ini datang menghadap Babah dan meminta agar kiranya satu pohon kurma itu ditebang. Tapi Abu Lubabah nggak mau.
Akhirnya anak yatim ini mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, terkait keengganan dan kekikiran dari tetangganya yang bernama Abu Lubabah, dan Rasulullah meminta atas nama Allah, ya, agar pohon kurma itu ditebang, ya. Cukup satu aja, yang lain silahkan gitu ya, karena membahayakan tetangganya tersebut. Tapi Abu Lubabah enggak mau. Padahal yang memintanya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, ya, potong pohon kurma itu, walaka syajaratun nakhlatin fil jannah, dan bagi engkau aku jamin Allah akan mengganti engkau satu pohon kurma di surga nanti. Gitu ya. Satu kurma itu, pohon kurma di surga nanti. Ternyata Abu Lubabah nggak mau gitu ya. Jadi ada di zaman Nabi juga orang ditawarin pohon kurma surga nggak mau gitu. Tapi biidznillah ketika Rasulullah menjanjikan seperti itu, ada satu sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Nanti bisa baca hadis ini dalam Sunan Imam Abu Dawud. Abu Dahdah kemudian mendapatkan satu momentum ya. Ketika Abu menolak pohon kurma di surga, Abu Dahdah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah," mengacungkan tangan, "Rasulullah, kalau seandainya saya bisa membeli pohon kurma Abu Lubabah ini, kira-kira pohon kurma yang kau janjikan untuk dia di surga bisa untuk saya enggak?" Maka kata Rasulullah, "Insya Allah, aku janjikan Allah Ta'ala akan memberikan untuk kau." Apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah? Abu Dahdah menghampiri Abu Lubabah dan mengatakan, "Wahai Abu Lubabah, saya ini memiliki perkebunan kurma yang paling terluas di kota Madinah. Dan jenis pohon kurma saya sama dengan jenis kurma yang ada yang kamu miliki di belakang rumah anak yatim. Kalau saya tukar seluruh perkebunan kurma saya, dan bukan hanya pohon kurma saja, termasuk rumah dia, Abu Dahdah itu rumahnya itu di perkebunan kurmanya. Jadi, Masya Allah gitu ya, itu perkebunan kurma, rumah di dalamnya, bahasa kita mungkin villa lah ya. Kata Abu Dahdah, kalau saya tukar satu pohon kurma kamu dengan perkebunan pas rumah saya, kira-kira kamu mau nggak? Sampai Abu Lubabah mengatakan, "Wallahi innaka rajulun ta'adzamal amra." Ah, demi Allah, sepertinya kalau bahasa kita, sepertinya kamu ngibul gitu ya. Masa iya satu pohon kurma ditukar rumah plus perkebunan, ya, perkebunan kurma? Abu Dahdah mengatakan, iya, saya serius. Subhanallah, terjadi bahasanya ijab akad kabulnya lah, ijab kabulnya antara Abu Lubabah dan Abu Dahdah. Setelah itu Abu Dahdah mengatakan, "Ya Rasulullah, pohon kurma yang satu itu sudah menjadi milik saya. Sekarang saya serahkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Silahkan kau mau," dan seterusnya. Kejadian menariknya saat itu, ketika Abu Dahdah pulang ke rumah, dia tahu itu bukan rumah dia lagi. Dia berteriak-teriak di gerbang rumahnya itu. Istrinya keluar dan bertanya-tanya, "Kenapa engkau tidak masuk?" Abu Dahdah mengatakan, "Hari ini rumah ini bukan jadi milik kita." Bahkan Abu Dahdah sempat melihat anaknya itu sedang mengambil kurma yang jatuh, dan ketika dimasukin ke mulutnya, Abu Dahdah langsung mengeluarkannya. Dan Abu Dahdah mengatakan, "Wahai istriku, berbahagialah. Allah Ta'ala melalui Rasulnya telah menjanjikan satu pohon kurma untuk kita di surga nanti." Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Robi hal bai'u ya Abu Dahdah." Wahai Abu Dahdah, sungguh ini perniagaan yang begitu amat sangat menguntungkan untuk kita semua. Nah, ini contoh sederhana ya, ikhwatikullah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengorbankan seluruh hartanya. Abu Dahdah pun seperti itu. Tapi biidznillah, tidak ada ceritanya mereka menggelandang dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, mungkin di kesempatan kali ini saya ingin sedikit meneruskan ya pembahasan kita ya, ikhwatikullah, bahwasanya ketika kita ingin bersedekah di waktu yang sedang sulit, ya, bahwasanya bersedekah itu benar bisa kepada siapa saja kita tunaikan, ya, sedekah kepada saudara seiman gitu ya, ataupun tetangga kita dan seterusnya. Tetapi ketika berbicara tentang sedekah, ada satu kaidah umum ya, yang Allah nyatakan, ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 215, ya. Di situ isinya dialog sebenarnya antara para sahabat dengan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka bertanya, kepada siapakah kita memberikan infak kita? Infak sedekah kita itu kepada siapa? Siapa yang harus kita prioritaskan? Ternyata disebutkan di ayat tersebut, di antara yang harus kita prioritaskan itu adalah
falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ini adalah orang tua kita, kerabat terdekat kita, ya, keluarga kita yang memiliki kekurangan, gitu ya. Baru setelah itu fakir miskin dan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai kemudian ikhwat yang Allah di satu sisi kita memiliki jiwa sosial yang sangat bagus, gitu ya. Bahasanya apa ya? Kita aktivis sosial yang kemana-kemana dan seterusnya. Sementara orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita justru hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, ada kisah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menghabiskan waktunya itu untuk mulazamah bahasanya, ya, belajar ilmu langsung di majelisnya Rasulullah. Hingga kesempatan untuk mencari nafkah anak istrinya nggak maksimal. Di saat yang sama, beliau punya istri namanya Zainab As-Saqafi. Nah, Zainab As-Saqafi ini diceritakan beliau memiliki harta yang sangat banyak gitu ya. Mungkin wabah dari bisnisnya atau dari orang tuanya gitu ya. Karena ada kaidah umum di masyarakat kita kan, sebagian penghasilan suami milik istri gitu ya. Ingat ya, sebagian, bukan semuanya. Sebagian penghasilan suami itu milik istri. Tapi penghasilan istri itu milik istri gitu ya, nggak boleh diakui gitu ya sama suaminya. Nah, ceritanya Zainab As-Saqafi ini pendaharaannya banyak, hartanya banyak, bisnisnya lancar. Sementara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya hidup adanya gitu ya, nggak maksimal karena beliau memang intens di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Maka saat itu kemudian Zainab mendatangi suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya aku ingin bersedekah gitu ya. Aku ingin memberikan sebagian dari harta yang aku miliki. Ya. Tapi saat itu suaminya mengatakan, ya demi Allah tidak ada yang paling berhak di dunia ini untuk mendapatkan sedekahmu kecuali aku gitu ya. Sampai Zainab Al-Thaqafi mikir-mikir ya, ini benar nggak ini apa yang dikatakan suaminya gitu ya. Akhirnya ya Zainab kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan ternyata Rasulullah mengatakan laqad sadaqa Abdullah, sungguh apa yang dikatakan oleh suamimu itu adalah benar. Sedikit gambaran, ternyata ini bisa bersedekah ke suaminya gitu ya. Bahkan kalau ikhwat yang Allah, ada sebuah kajian yang cukup lumayan bagus ya terkait infak suami. Ada seorang ulama namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menulis sebuah buku, sebenarnya bukunya ini khusus untuk perempuan ya. Judulnya Jami Ahkamun Nisa. Itu ada sekitar 4 jilid ya kitabnya itu. Dalam pembahasan itu ada bab tentang nafkah. Ya, tentang nafkah, tentang sedekah dan seterusnya. Ternyata di sana disebutkan ada semacam pembahasan khusus tentang bab bersedekah. Contohnya istri boleh bersedekah kepada suaminya kalau suaminya memang sulit, atau bahkan dalam kajian yang jauh lebih luas ya, umpamanya kalau seorang anak ya bisnisnya lancar kaya raya dan izin Allah Ta'ala ternyata orang tuanya miskin. Kan ada kaidah dasar kadang di masyarakat kita, kalau orang tua kaya anaknya biasanya kebawa kaya, tapi kalau anaknya kaya kira-kira orang tuanya kebawa kaya nggak gitu ya. Nggak ada jaminan kadang seperti itu. Nah, terkadang para ulama kemudian memberikan sedikit ulasan bahwasanya kalau orang tua dalam kondisi susah dan seterusnya, mungkin saja seorang anak memprioritaskan infak sedekahnya kepada orang-orang kerabat terdekat. Makanya ada kaidah dasar yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ini sedikit saja ya Allah, sebelum nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, ada kaidah dasar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha akan menunaikan infak sedekahnya, dan ternyata Ummu Salamah saat itu bertanya ya terkait apakah keutamaan berinfak pada orang-orang yang terdekat kita. Ternyata Rasulullah mengatakan laki ajrani, bagi engkau ada 2 pahala, ya, ajrul qarabah ya wa ajrul sadaqah. Bagi engkau ada 2 pahala. Pahala apa itu? Yang pertama pahala menjalin hubungan kerabatan, dan yang kedua pahala karena engkau sudah bersedekah. Maka biidznillah ya Allah, ketika kita kemudian sudah banyak berkontribusi memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat kita dan seterusnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan penguat bagi kita semua. Dan ketika masyarakat ini ingin menjadi sosok masyarakat yang kuat, maka
tentunya ini kembali kepada kita semua, sejauh mana kemudian tadhiyah kita, pengorbanan kita bisa kita lakukan. Sehingga ada sebuah ungkapan, ya, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ayatin fil Quran la tuqamu illa bisultan. Ya, begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran yang berisinya tentang hukum, tetapi semuanya itu tidak akan bisa berjalan kecuali ada kekuatan di dalamnya. Kekuatan yang dimaksud tentu saja bukan sekedar kekuatan politik saja, bukan hanya kekuatan kesolehan saja, tetapi juga harus dibarengi dengan kekuatan secara finansial. Maka mudah-mudahan ikhwatnya mengkullah, ya, ketika hari ini saudara-saudara kita, ikhwah kita di PKS Karawang khususnya, atau saudara-saudara kita yang bergelut di dunia aktivitas sosial yang lain, ketika telah banyak melakukan kontribusi kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin 45 menit ya, sedikit materinya, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Arif. Tafadhol Arif. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah ya pemirsa. Menarik bukan materi tentang keutamaan sedekah di masa sulit. Jadi kurang lebihnya infak yang paling utama itu adalah harta yang paling kita butuhkan. Tapi ada ayat lain yang berbunyi gini, di surat Al-Isra ayat 29. Jangan terlalu kikir, yang maknanya jangan terlalu kikir, tapi juga jangan terlalu jor-joran gitu atau boros dalam bersedekah. Nah, tadi Ustaz juga mengatakan bahwasanya kita diminta infak yang paling utama adalah harta yang paling dibutuhkan adalah untuk supaya ada pengorbanan. Artinya Allah sudah menguji kita seberapa tawakalkah kita dalam hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, artinya infak itu sesuai dengan batasan kemampuannya. Jadi sedekah yang dikeluarkan maksimal gitu kan, harta yang kita miliki gitu kan, baik itu setengah dari seluruh harta kita ataupun keseluruhannya, itu ada catatan pentingnya, tidak menjadikan kita lantas kemudian menjadi hina, terlunta-lunta gitu kan, karena kekurangan harta itu. Jadi ada satu persiapan yang kita siapkan gitu kan apabila harta kita telah diinfakkan, apakah itu harta cadangan ataupun kemampuan dalam mengumpulkan harta kembali dalam rangka menjemput janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik ya pembahasan materi mengenai infak di masa sulit ini. Ustaz, pengen nanya nih, sebelum ke pemirsa di Facebook gitu kan, saya dulu nih. Kira-kira nih, infak yang paling utama itu infak untuk siapa sih Ustaz gitu kan? Tadi kan dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib itu kan mendahulukan tetangganya gitu kan. Ada yang mengatakan, yang saya terima informasinya, bahwa infak yang paling utama itu lingkungan terdekat dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya posisinya itu yang mana sih yang paling utama yang harus kita beri infak gitu Ustaz? Iya, jadi ada, ini pertanyaannya mirip ya, yang dulu pernah ditanyakan seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ayu sadaqati ajabu ilaika ya Rasul, jenis sedekah yang paling engkau kagumi itu. Ternyata jawaban dari Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan jawaban singkat, al-ma'u, kalau terjemah kita air gitu. Jadi sedekah yang paling aku cintai itu air, ya. Nah, hingga akhirnya kemudian dari hadis ini Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, beliau kemudian memberikan sedikit ulasan bahwasannya kenapa Rasulullah SAW memberikan jawaban sedekah yang terbaik air, karena li'izzatihi fil madinah titik-titik kalayam, karena jenis barang yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin saat itu di kota Madinah adalah air. Gitu. Seperti kisahnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan bi'ru rumannya, dengan sumur rumannya gitu ya. Yang saat itu kaum muslimin sedang membutuhkan stok cadangan air yang luar biasa, tapi ternyata kan saat itu dikuasai oleh
orang Yahudi gitu, hingga akhirnya terjadi transaksi jual beli. Nah, artinya ya Allah ketika berbicara pertama sedekah sih apa sih yang paling baik? Yang pertama adalah tentu saja kita lihat kondisi di lapangan itu yang dibutuhkan apa pokoknya. Ini zaman sekarang ya ketika COVID-19 lagi sedang rame-ramenya, kita kemudian melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Umpamanya masyarakat membutuhkan sembako gitu ya, masyarakat membutuhkan uang, atau umpamanya petugas medisnya membutuhkan alat kesehatan dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Dan kalau berbicara siapakah yang harus kita prioritaskan gitu ya, siapakah yang harus kita prioritaskan, maka kan kalau kita bicaranya panduan umum, tadi saya sedikit ulas ya, di surat Al-Baqarah ayat 215 itu, orang yang harus kita dahulukan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ada kisah ya, nanti bisa dibaca di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang kalau tidak salah ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau turut serta dalam peristiwa Haji Wada, ya, ketika seluruh prosesi haji itu selesai, izin Allah Ta'ala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini jatuh sakit. Sampai beliau merasa sepertinya saya akan meninggal, ya, karena memang sakitnya sudah dirasakan sangat. Saat itu Rasulullah SAW kemudian menengok sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di kemahnya, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innani ana rajulun dumalin wala yarisuni illa ibnati. Ya Rasul, harta saya banyak, gitu ya. Sementara ahli waris saya cuma satu, itu pun cuma perempuan doang, satu orang perempuan doang. Afa atasaddaqu bisulusai mali, ya. Ya Rasul, boleh enggak saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Gitu ya. Boleh enggak saya sedekahin 2/3-nya? Kata Rasulullah, enggak boleh, kebanyakan. Bagaimana kalau setengahnya? Kata Rasulullah, enggak boleh kebanyakan. Hingga akhirnya nemulah angka, kata Rasulullah, as-sulusu fasulusu katsir. Kalau engkau mau bersedekah dari hartamu, cukup engkau sedekah 1/3-nya. Ya, 1/3-nya silakan engkau sedekahkan. Tapi sisanya yang ada diberikan untuk ahli warismu. Karena kenapa? Innaka antadara warasataka agniya khairun laka min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Kata Rasulullah, lebih baik kalau engkau meninggal, kalau sekiranya engkau meninggal, lebih baik engkau meninggal dalam kondisi ahli warismu itu berkecukupan daripada engkau membiarkan mereka dalam kondisi tadi menggelandang, yang minta-minta ke sana kemari. Nah, ini yang tidak disukai. Oleh karenanya Rasulullah SAW secara pribadi tahu kapasitas para sahabatnya. Ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah tahu kapasitas Abu Bakar itu memang siap untuk menginfakkan seluruh hartanya. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin, boleh nggak saya berikan setengahnya? Nggak diizinin kalau Rasulullah. Justru Rasul mengatakan 1/3-nya saja. Itu pun kata Rasulullah 1/3-nya cukup. Nah, oleh karenanya di sini kita kembali ya, bahwasannya yang harus kita prioritaskan sebenarnya orang-orang yang terdekat kita dulu, gitu ya. Dalam hal ini orang tua kita, sanak famili kita, baru kita berbicara masyarakat sosial secara luas, gitu ya. Tadi saya sedikit sebutkan, bahkan dalam bab zakat sendiri, kalau kita mengikuti madhabnya Imam Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika seorang anak itu berkecukupan dan dia mendapati orang tuanya dalam kondisi garis kemiskinan atau terkategorikan mustahik, boleh saja anak itu menunaikan zakat ke orang tuanya, tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Mempunyai contoh nih, si Fulan ini kaya raya, punya orang tuanya miskin. Setiap bulan ini si Fulan ini ngirimin uang untuk orang tuanya 500.000 rutin gitu ya, dijatah untuk orang tuanya. Nah, pada saat si Fulan ini terkena kewajiban zakat, ya, jangan sampai kemudian ketika dia menunaikan zakat ke orang tuanya, rutinitas yang dia kasih ke orang tuanya tiap bulan itu dia tidak tunaikan. Umpamanya, saya nggak ngirim untuk orang tua saya karena kan udah tunaikan zakat, nggak boleh seperti itu.
Jadi zakat tetap ditunaikan dan kiriman tiap bulannya pun tetap diberikan, gitu ya. Atau kalau ada kasus yang lain, ya saya ngambil contoh. Anak itu kan tanggungan orang tuanya kan ya. Anak itu, ya. Anak itu tanggungan orang tuanya. Tapi pertanyaannya sampai kapan anak itu jadi tanggungan orang tuanya? Kan kaidah dasarnya gini. Anak itu tidak lagi jadi tanggungan orang tuanya kalau dia sudah gitu ya, dia sudah berumah tangga, dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Kalau izin Allah Ta'ala, umpamanya, mohon maaf ya, orang tuanya kaya raya, si anaknya belangsak gitu ya, usahanya gulung tikar, bahkan anaknya jadi gorimin, utangnya banyak kemana-mana. Dalam kajian madhab Hambali, kita bisa baca dalam kitab, tadi saya sebutkan Jami' Ahkam Nisa, kalangan Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan, boleh saja orang tua menunaikan zakat kepada anak, dengan catatan si anaknya tidak dalam posisi tanggungan orang tuanya. Jadi artinya anaknya sudah berumah tangga gitu ya, sudah bisa nyari nafkah sendiri, cuman kondisinya pada Allah saat itu anaknya dalam kondisi sedang sulit, maka boleh saja ditunaikan. Ini contohnya saja ya Allah. Bahkan dalam bab zakat saja ya para ulama memiliki pandangan seperti itu. Apalagi dalam bab sedekah secara umum. Jadi prinsipnya sebelum kita berbicara ke wilayah yang jauh lebih luas, ya yang harus kita prioritaskan adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Gitu ya. Tapi bukan diartikan kita egois ya, wallahualam. Ya. Baik Ustaz, jadi keluarga terdekat dulu baru keluarga yang di luar dari kerabat kita. Iya. Baik Ustaz, sekarang selanjutnya pertanyaan dari warganet nih di Facebook. Tolong komen. Iya. Dari Jaka Kusmana nih Ustaz di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya nih, apakah ada korelasi antara semangat berinfak dengan keimanan yang naik turun? Karena kadang masih ada yang kalau mau infak itu teh mikir-mikir dulu gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi yang seperti itu? Halo Ustaz. Iya, jadi tentu saja ya kan tadi saya sedikit sebutkan di awal bahwasanya tanda ketakwaan seseorang itu adalah ya sesuai di surat Ali Imran ayat 3, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, adalah orang yang sanggup berinfak, bersedekah baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Maka tentu saja ini mempengaruhi ya fluktuasi iman kita naik turun itu juga berhubungan dengan bahasanya kualitas dari pengorbanan kita, gitu ya. Memang ya tadi kenapa kemudian orang yang berinfak dalam kondisi sulit itu bisa mengalahkan orang yang berinfak jor-joran, karena babnya tadi tentang ketawakalan. Ada sedikit motivasi lah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tilawati, haqqa tawakkuli." Kalau seandainya ketawakalan kita kepada Allah benar-benar kuat, ya niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti rezeki yang Allah berikan kepada seekor burung ketika pagi hari dia keluar dari dari tempatnya, dari sarangnya. Takdu himasan wa taruhu bitonan, kata Rasulullah. Burung itu pagi harinya dia keluar dari sarangnya dalam kondisi temboloknya kosong, tapi sore harinya sudah pulang dalam kondisi. Jadi burung saja ya Allah dia bisa berikhtiar, ya apalagi kita biidznillah, ya tinggal kemudian mari kita cas kembali keimanan kita sehingga kualitas dari pengorbanan kita baik secara finansial khususnya itu bisa senantiasa baik di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya dari Kang Saulian nih. Ustaz, ini posisinya kan tadi kalau kerabat dekatnya sudah terpenuhi, kemudian ketika kita pengen infak itu milih-milih gitu orang yang akan diberi. Nah itu bagaimana? Boleh nggak Ustaz? Iya. Ya kalau tentunya dalam segala sesuatu ya yang namanya skala prioritas itu harus kita kedepankan, gitu ya. Jadi jangan sampai logikanya gini, jangan sampai kemudian bantuan itu menumpuk di satu orang, di satu tempat. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita yang menurut kita harus kita prioritaskan, ya harusnya senantiasa kita pikirkan. Jadi bahasanya kalau milih-milih, kalau memang milih-milih itu
dicari atas dasar skala prioritas yang kita ketahui. Umpamanya, oh orang ini bahasanya ya, oh kakek ini rajin ke masjid gitu ya, bahasanya meskipun kondisinya begitu sulit tapi ibadahnya bagus dan seterusnya, maka orang-orang seperti ini jauh lebih bisa kita prioritaskan dibandingkan bahasanya mohon maaf ada orang yang secara pekerjaannya serabutan tetapi ke masjidnya jarang dan seterusnya. Bukan berarti kita nggak boleh ngasih ya, tapi kalau kita coba ingin membandingkan, ya kata Rasulullah, khairu mal fi yadi rajulin sholih. Sebaik-baiknya harta itu adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Maka mudah-mudahan kita memberikan kepada orang yang menurut penilaian kita dia orang baik dan seterusnya. Ketika kita berikan, kita niatkan mudah-mudahan harta yang kita berikan itu bisa menguatkan dia bisa beribadah dan seterusnya, sehingga insya Allah pahala kita pun jauh lebih maksimal di sisi Allah Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, hatur nuhun. Selanjutnya dari Lailatul Maghfirah Ustaz. Ustaz izin bertanya, nilai sedekah dari orang yang secara ibadahnya belum baik, Ustaz. Sholatnya masih kurang bentong, baca Qurannya juga masih belum intim gitu kan. Dan apalagi amalan curahnya gitu kan, jarang. Nah, itu bagaimana Ustaz nilai sedekah dari orang yang ibadahnya kurang? Iya. Jadi ya kata Allah ada satu hadis qudsi ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya, ya tidak ada seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan cara apa? Bin nawafil, dengan melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ya kata Allah justru ibadah-ibadah kita yang sifatnya sunnah, ya layaknya infak sedekah, apalagi yang wajib gitu ya, justru itu ya menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Sholat kita yang jarang khusyuknya, tilawah umpamanya di luar bulan Ramadan yang jarang-jarang, kadang sehari juga umpamanya pernah nggak tilawah gitu ya. Justru amalan-amalan seperti infak sedekah itu menjadi penguat kita. Bahkan kan ikhwan yang Allah, surga itu kan punya 8 pintu. Surga itu punya 8 pintu. Dan salah satu pintunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi orang yang ahli sedekah. Yang mudah-mudahan ketika saya, Kak Arif, dan rekan-rekan bedilah, kalau kita nggak maksimal di ibadah tertentu, mudah-mudahan infak sedekah kita itu menjadi salah satu asbab wasilah kita menuju surganya Allah. Wallahu a'lam. Baik, tenang Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan berikut Ustaz dari warganet, namanya Attaqo. Nanya Ustaz, strategi seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam hati sehingga sedekah itu dianggap perlu yang nantinya akan mengantarkan kita ke surga. Artinya strategi untuk menanamkan ke dalam jiwa gitu Ustaz, supaya imannya naik terus untuk mau bersedekah. Iya, jadi tentu saja ikhwat yang Allah agar kita bisa meminimalisir ya fluktuasi iman kita agar jangan terlalu menurun, memang nggak bisa kita nafikan ya, kita membutuhkan adanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunitas itu senantiasa menguatkan kita dikala kita lemah gitu ya. Jangankan kita ya, para sahabat pun merasakan secara langsung, para sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Handallah ya. Dia pernah berkata kepada sahabat Abu Bakar, apa perkataannya? Nafaktu ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sepertinya ambil alih Rip. Baik, pemirsa, sepertinya kita putus sambungan dengan Ustaz Ridwan karena ketergangguan sinyal. Baik pemirsa, untuk Atako mohon maaf pertanyaannya agak di pending terlebih dahulu karena memang Ustaznya juga ada keterbatasan sinyal. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, pemirsa mohon maaf, ada beberapa poin penting ya dalam kajian kita malam hari ini. Yang pertama, akan saya ulas kembali, infak yang paling utama adalah infak yang ada pengorbanan di dalamnya, yaitu harta kita yang paling kita butuhkan untuk kita berikan kepada orang lain, yang artinya nanti akan menemukan itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian infak juga menjadi penyempurna ibadah kita lainnya yang belum baik, belum sempurna gitu kan. Artinya luar biasa Islam ini. Apabila ibadah kita yang lain belum tercover, infak menjadi penyempurnanya. Dan pemirsa dirahmati Allah, ada suatu kaidah yang
sudah baku nih. Nah, infak sama dengan ditahan rezekinya. Jadi kalau mau ditahan rezekinya jangan infak. Kalau mau lancar rezekinya ya harus infak. Itu udah kaidah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Udah dari sananya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, infak juga kemudian tidak menjadikan kita harus menjadi pribadi yang terlunta-lunta. Islam sangat menganjurkan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk menjaga harga diri. Jangan malah menjadikan kita infak yang jor-joran, malah kemudian esok harinya kita malah jadi gelandangan. Tidak seperti itu, nanti harkat dan derajat Islam di dunianya menjadi jelek, kan? Karena atas sikap kita yang salah menanggapi infak ini. Ada persiapan sebelum kita dapat berinfak, seperti itu. Persiapan yang kita tinggalkan agar tetap kita dapat menjalani kehidupan berikutnya. Baik, kita sudah ini. Ustaz Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Terputus nih. Iya Ustaz. Baik Ustaz, maka dilanjutkan penjelasan dari pertanyaan At-Taqwa. Strategi seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam hati sehingga sedekah itu dianggap perlu dan nantinya akan mengantarkan kita pada surga. Iya, jadi mohon maaf, saya tadi terputus. Jadi ikhwatimullah, mau nggak mau yang namanya komunitas, orang-orang yang di sekitar kita itu yang menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga agar kita tidak menurun ya fluktuasi iman kita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi itu yang pertama. Hal yang lain juga yang harus kita perhatikan ikhwatimullah, yang perlunya kita mentadaburi, baik itu kisah-kisah dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah para sahabat yang mereka subhanallah ya, mereka bahasa kita sudah dijamin masuk surga, tetapi infak sedekahnya luar biasa gitu ya, masih memikirkan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Sementara kita gitu ya, bedilah yang mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi muslim ya, yang ibadah kita belum maksimal gitu ya, lalu kemudian sedekah kita pun belum dirasakan baik, maka dengan mendengar kisah-kisah seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana para sahabat, khususnya bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, maka kisah-kisah ini menjadi salah satu cara kita untuk menyegarkan kembali semangat kita, keimanan kita, sehingga keinginan kita untuk bisa memberikan kepada orang-orang di sekitar kita itu bisa dirasakan baik. Sedikit kaidah ya dalam bahasa Arab itu, ya ada sebuah ungkapan faqidu syai'ib, orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa ngasih apa-apa, gitu ya. Tinggal kemudian kita berpikir, ya apa yang bisa kita berikan dari untuk orang-orang yang kita cintai, gitu ya, orang-orang yang kita pedulikan. Ya salah satunya berarti kita harus memberdayakan diri kita secara langsung. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih pada warganet nih, warga Facebook yang telah bertanya. Semoga jawaban dari Ustaz Ridwan dapat menjadi jawaban atas pertanyaan antum sekalian. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tibalah kita di akhir kajian ya Ustaz, karena memang kajian ini juga sampai pukul 9:30 gitu kan, ada batas waktunya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz, pesan-pesan nasihatnya untuk kita semua sebelum akhirnya kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Iya. Ikhwati wa rahmatullah, di antara doa yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah SAW, salah satu doanya adalah ada 3 doa yang diminta oleh Rasulullah, dan ini kita senantiasa hafalnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik. Untuk apa? Agar kita bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah pada kami, anugerahkan kepada kami amal-amal yang senantiasa Engkau terima. Jadi dari 3 permintaan itu, salah satunya rezeki yang baik. Maka di antara rezeki yang baik itu adalah rezeki yang senantiasa kita tunaikan. Hak kita kepada Allah, hak kita kepada sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan berangkat dari kajian ini khususnya menjadikan materi yang sudah kita kaji di kesempatan kali ini, materi yang memberikan kemanfaatan, menjadi amal yang berkah, dan tentu saja mengarahkan kita untuk menjadikan harta kita baik di mata Allah dan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah hamdan na'imin,
hamdan mubarakin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa dimi sultanik. Allahumma aksir li wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya Allah ya Rabbana, berikan harta kami sebanyak-banyaknya ya Allah. Berikanlah kepada kami harta yang banyak ya Allah. Anak keturunan yang banyak ya Allah. Wa barik li fima ataitani. Jadikanlah harta dan anak keturunan kami pembuka keberkahan untuk dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma atil hayati ala ta'atik. Ya Allah ya Rabbana, panjangkanlah umur kami sepanjang-panjangnya agar banyak amal soleh dan ketaatan yang bisa kami lakukan untuk-Mu ya Allah. Allahumma aqim amali. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah hidayah dan taufik-Mu agar kualitas ibadah kami bisa jauh lebih baik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma gfir khati'ati. Ya Allah ya Rabbana, kami menyadari telah begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah seiring berlalunya bulan Ramadan di tahun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang Ustaz Ridwan sampaikan mengenai keutamaan sedekah di masa sulit dapat kita langsung amalkan mulai dari malam hari ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian 10 malam terakhir di bulan Ramadan di malam ke-26 PKS Kabupaten Karawang telah berakhir. Saya selaku pembawa acara Arif Rianto mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya dan juga atas segala gangguan teknis yang terjadi pada kajian malam hari ini. Kami mohon maaf mewakili segenap kru yang bertugas. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, jazakallahu khair Ustaz, atur nuhun atas ilmunya. Semoga berkah. Iya, amin. Pemirsa, saya mohon pamit ya selaku MC. Sampai bertemu di kajian 10 malam terakhir besok dengan tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Arif.